Buongiorno Juventino, Santero Dunia dan yang ada di mana-mana. Hihu. Juve itu kemarin atau dalam satu sesi jendela transfer yang sama itu pernah membeli pemain yang sama seharga 42,75 juta euro. Dan itu dari klub Jerman. Lalu dalam hitungan beberapa minggu langsung dipinjamkan ke klub lain. Ya, nggak salah tulis ya. Tapi ini nggak gosip juga dan ini fakta, ada data resminya dalam uh, balance sheet keuangannya Juve sampai per 2 Agustus ya. Ini ya, di mana podcast ini dibuat. Ya, dia adalah Luis Openda. Luis Openda dibeli secara permanen dari RB Leipzig senilai hampir 43 juta euro. Lalu sebelum sempat pemanasan di Continasa, dia dikirim pinjaman ke Lyon. Dan ini bukan cuma soal bursa transfer biasa ya guys ya. Dan ini adalah soal bagaimana Bianconeri main-main dengan neraca keuangan mereka sendiri. Dan itu baru satu pemain dari satu-satunya pemain yang bikin wow dari cerita gila yang bakal kita bahas di hari ini. Hari ini di Juve ada apa? Dan gue, Om Bin, hari ini akan bongkar semuanya dari kontrak pelatih Juve Next Gen, saga striker termahal Bosnia, sampai kenapa neraca transfer Juve sekarang sampai minus 43,55 juta euro. Siap? Oke, let's go! Dan selanjutnya, sekarang ini yang agak mulai bikin Juvenizen, Juve-nya netizen dari Juve, yaitu perpindahan dari Theo Hernandez ya. Back asal Prancis ini katanya dilirik oleh Bianconeri dan ternyata faktanya di lapangan Theo Hernandez ini musim lalu pindah ke Al Hilal dengan kontrak mewah banget dan nilainya itu sekitar 20 juta euro per musim. Tapi belum genap semusim dia udah merengek-rengek. Bilang ke media dia pengen balik main ke Eropa. Dan menurut agen dari Theo Hernandez, Manuel Garcia Quilon, agennya ini aktif menawarkan Theo Hernandez ke beberapa klub Serie A, salah satunya Juventus dan Napoli. Al Hilal sendiri dilaporkan tidak keberatan melepasnya bahkan lewat skema peminjaman. Yang bikin rumor ini kelihatan begitu kredibel karena koneksi personal, yaitu seorang Ricky Massara yang saat ini di Juventus menjadi Chief Football Officer Juventus, memang pernah menjadi direktur olahraga di AC Milan saat Theo Hernandez itu didatangkan dari Real Madrid pada tahun 2019. Jadi Massara ini kenal banget, udah bestie lah istilahnya dengan Theo Hernandez ya. Tapi ya memang ada bagian yang dilewatkan banget oleh mungkin kalian para Juventino dan Juvedona, para netizen Juventus. Juventus memang baru akan benar-benar mendatangkan serius ya Theo Hernandez ini kalau Andrea Cambiaso hengkang lebih dulu. Jadi sebenarnya Theo Hernandez ini nggak target utama ya. Theo Hernandez ini merupakan target cadangan yang bergantung bagaimana posisinya saat ini kan ada Andrea Cambiaso dan demi financial fair play ya. Itu Andrea Cambiaso harus hengkang terlebih dahulu agar Theo Hernandez bisa masuk. Dan seperti yang kita ketahui, ya fun fact-nya gaji Theo Hernandez di Al Hilal itu jauh di luar kapasitas gaji Bianconeri saat ini. Dan untuk deal ini menjadi realistis, Theo Hernandez harus rela memotong gajinya secara signifikan. Ya, semacam diskon ambisi lah ya. Dia pengen balik bermain di
Eropa ya, dan memang iklim bermain di Arab Saudi itu berbeda ya. Jadi supaya bisa kembali ke level kompetitif di Eropa, jadi pemotongan gaji dari Theo Hernandez untuk dapat bergabung ke Bianconeri ini ya Omin bilang ini adalah diskon ambisi ya. Dan ini memang polanya sama seperti dengan banyak pemain yang pada balik kucing dari Liga Saudi Pro ya. Memang kita lihat duit dari Arab ini banyak ya. Kelihatannya duit banyak di tabungan, tapi ambisi buat bermain secara kompetitif memang kurang ya, nggak bisa terpuaskan. Dan memang banyak pemain yang berasal dari Liga Saudi ini rela untuk potong gaji secara drastis demi bermain di liga yang sangat kompetitif. Dan kalau itu terjadi, ini merupakan sinyal besar soal bagaimana gelembung-gelembung Liga Saudi mulai retak buat pemain bintang di usia yang produktif. Iya, itu dia. Mudah-mudahan aja Theo Hernandez ini mau didiskon ya. Kalau nggak didiskon, kapan lagi Juventus bisa dapat pemain produktif dengan gaji yang relatif cukup murah. Dan kabar dari Randal Kolo Muani ya, pemain yang sempat dipinjamkan dari PSG akhirnya pulang kembali. Dan ini merupakan salah satu drama transfer terpanjang musim panas ini, dan dikabarkan statusnya saat ini sudah beres. Yes, RKM Randal Kolo Muani sudah balik ke Juventus dari PSG lewat skema peminjaman ya, dengan kewajiban membeli, bukan opsi ya, kewajiban membeli senilai 38 juta euro plus bonus potensial di 12 juta euro. Jadi kontraknya ini ya selama 5 tahun sekitar 5 juta euro per musim. Dan yang menarik, ini bukan cerita baru buat RKM dengan Juventus ya. Karena dia sempat menggunakan kostum Bianconeri 6 bulan di awal tahun 2025. Dan penampilannya lumayan, mencetak 10 gol dalam 22 penampilan di setiap kompetisi. Dan ini memang terjadi istilahnya CLBK ya. Benar-benar kepulangan yang diharapkan, dan memang bukan wajah baru lagi untuk publik Turin ya, Allianz Stadium. Memang kalau RKM ini sudah menunjukkan kapasitasnya sebagai lini depan yang cukup mengerikan. Dan memang kita lihat bagaimana skema pembelian dari Kolo Muani ini begitu penting secara finansial, karena skema peminjaman dengan kewajiban beli itu mempunyai efek secara buku akuntansi di keuangan Juventus ini, mampu menekan biaya transfer yang besar ya. Jadi biaya transfer ini bisa dicicil, tapi kewajibannya tetap mengikat di neraca sebagai utang di masa depan. Artinya ya pasti di masa depan nilai Kolo Muani ini tetap, dengan kewajiban untuk di akhir menyicilnya Juve itu menjadi hak miliknya nanti. Jadi belinya itu cicil lah, gampangannya seperti itu. Dan dengan gaya belanja klub-klub besar di Serie A, khususnya Juventus, dengan gaya mencicil, wah, ini termasuk hati-hati ya. Jadi langkah hati-hati manajemen soal cash flow di keuangan agar tetap terlihat sehat dan bisa mendapatkan kualitas pemain dengan harga yang ramah di kantong lah, seperti itu ya. Dan pasti didapatkan karena ada opsi di akhir pencicilan itu ya, opsi membeli seperti itu, bukan pinjaman lagi yang biasa bisa batal kemungkinan di akhir musim. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi adalah buat para Juventino dan Juvedona adalah proses negosiasi dari Randal Kolo Muani ini memang sempat disebut ya menemukan alot ya.
Makanya beberapa media menyebutkan adanya Mose a sorpresa atau langkah kejutan dari Ricky Massara dan Carnevali untuk akhirnya menemukan kesepakatan antara Juventus dan juga Randal Kolo Dan artinya SPG SPG, nah itu cewek-cewek itu ya. Artinya ya, klub PSG ya, klub PSG nggak akan ya, nggak akan dengan mudah melepasnya ya. Tapi Juventus bisa mendapatkan Randal Kolo dengan sedikit lebih kreatif ya di dalam melakukan pembelian. Oke, dan selanjutnya ada cerita bagaimana di mana betapa ribetnya ya musim ini Juventus di dalam bursa transfer untuk sebuah posisi penjaga gawang ya. Oke, setelah Juve dirumorkan beberapa kiper ternama yakni ada Dibu Martinez, kemudian Guillermo Vicario hingga Zion Suzuki. Dan saat ini Lucas Chevalier, kiper Paris Saint-Germain berusia 24 tahun menjadi target terbaru Bianconeri, di mana Chevalier itu merupakan kiper kali keempat yang dilirik Juventus musim ini. Dan sebelumnya memang kita sudah tahu ya, ada nama-nama beken yang dilirik ya, mulai ada juga Alisson Becker. Alisson Becker, Emi Martinez ya, aka Dibu, dan Guglielmo Vicario. Termasuk Zion Suzuki juga ya. Dan setelah beberapa nama tersebut dicoba untuk didekati, dan kali ini nama Chevalier muncul. Yang bikin cerita ini makin absurd di mana Chevalier itu baru saja pindah ke PSG ya. Jadi dia baru pindah ke PSG dari Lille di musim lalu ya, dan banderol pindahnya pun nggak main-main, sekitar 40 sampai 50 juta euro. Mahal banget ya. Tapi di musim lalu itu penuh drama banget dan dia kehilangan posisi utamanya sebagai kiper. Yang justru posisi utama sebagai kiper diberikan kepada kiper Rusia yaitu Matvei Safonov. Dan Chevalier ini sempat cedera jelang Piala Dunia sampai dia gagal ikut turnamen 4 tahunan itu banget, nggak ikut sama sekali. Namun sejak akhir Januari ya nggak kelihatan juga batang hidungnya seperti apa. Dan kontraknya di PSG itu sampai 2030. Jadi kalau Juventus ini benar-benar serius, mereka harus siap kocek yang begitu gede ya untuk pemain yang justru lagi ada di titik terendahnya nih dalam karirnya ya. Jadi kayak buang-buang uang gak sih, ya kan? Dan pola perburuan kiper Juventus musim ini memang menunjukkan sesuatu yang yang kita lihat aneh gitu ya. Dimana memang Juventus kita akui kalah bersaing di pasar kiper top dunia ya kan. Dan nama-nama yang udah gue sebutkan tadi ada Alisson, ada Dibu, ada Vicario, semuanya itu lolos ya, lolos tidak tergapai. Memang tidak hanya soal Juve itu nggak punya uang, tapi soal daya tarik projectnya ini loh. Project Juve saat ini memang belum cukup kuat untuk meyakinkan kiper-kiper papan atas ini pindah ke Turin ya. Dan menariknya PSG sendiri sudah menyiapkan seorang Zion Suzuki untuk direkrut. Ya, kita tahu Zion Suzuki adalah kiper utama dari Parma sebagai pengganti Chevalier jika Chevalier ini hengkang. Nah, kalau deal ini jadi, sebenarnya perpindahan ini bagian dari reshuffle besar 3 klub sekaligus ya berarti. Atau mungkin cuman
ya perubahan transaksi tunggal ya, apa gimana. Jadi agak membingungkan ya di sini ya. Jadi Cavalier ini hanya seperti numpang lewat. Mirip banget kasusnya dengan Luis Openda. Udah dibeli, dijual lagi. Dan kita kali ini masuk ke bagian yang paling ngademin hati lah ya. Soal masa depan ya. Soal pemain-pemain masa depan emang ada bisa tahu Juve Morabilia. Jangan salah. Yang kita bicarakan ya nggak hanya pemain-pemain yang hot issue, tetapi bagaimana pemain yang bakal menjadi promising futures ya, masa depan yang cerah ya. Salah satunya ada namanya pemain Thomas Cogligliano, pemain kelahiran 20 Januari 2009 ini menjadi salah satu nama yang paling dibicarakan di kalangan talent scouter di Italia saat ini ya. Dia berposisi sebagai trequartista dan memiliki spesialisasi kaki kiri aka kidal ya. Dia adalah Cogligliano ini berkaki kidal dan kreatif, jago banget dribble dan uh, eliminasi lawan one by one ya. Jadi dia begitu lengkap, paket lengkap sebagai trequartista. Dan di musim lalu Thomas Cogligliano ini menjadi bintang Primavera Juventus setelah menembus tim inti di usianya yang baru genap 17 tahun. Namun puncaknya di Juni 2026 dia menjadi salah satu talenta yang memiliki skill paling ofensif yang paling menonjol di timnas U17 Italia. Dan saat itu timnas U17 Italia menjuarai Eropa dalam gelaran Piala Eropa U17 dan menang adu penalti di final saat melawan Spanyol. Yang bikin nama seorang Thomas Cogligliano ini makin viral ya di kalangan para talent scouter ya. Dia terus-menerus dibandingkan dengan seorang Kenan Yildiz ya, babang selebgram kita dari Turki. Kenan Yildiz. Memang kita ketahui Kenan Yildiz ini adalah seorang superstar senior di Juventus sekarang ya, dan si Thomas Cogligliano ini juga dibandingkan nama-nama beken seperti Mattia Liberali dan Samuel Inacio. Dan Cogligliano ini adalah anak asli daerah Cuneo di Piemonte ya, jadi Akamsi ya. Dan waktu si Thomas ini pulang kampung ya, usai juara Eropa U17 ya, pemerintah kota Bra sampai mengadakan penyambutan resmi buat dia. Dan ini menunjukkan betapa besar simbolisme dari pemerintah lokal ya buat buat seorang Thomas Cogliano. Dan bukan cuman buat Juventus saja yang patut bangga, tapi bagaimana identitas seorang Cogligliano ini bermula dari akar rumput Piemonte. Nah, mengapa media ini ya, kalau kalian ini penasaran kenapa sih media Italia begitu excited sama si doi ini, ya alasannya dia memang representasi sempurna dari filosofi Grow Your Own yang kini menjadi identitas baru Juventus di bawah program muda Carnevali ya, yang juga disupport oleh pelatih Massimo Brambilla yang sudah memperpanjang kontrak. Jadi apa namanya, Juve masih memiliki masa depan yang cerah lah dengan kapasitas pemain muda yang dimiliki. Mungkin bisa digunakan di musim depan untuk dipromosikan di tim utama, mengingat budget kita agak cekak ya sebagai pelapis dari Randal Colomuani. Kita berharap Thomas Cogligliano ini menjadi benar-benar superstar di musim depan bersama Bianconeri. Dan masih dalam pembahasan soal Akademi Juve ya, Akademi pemain mudanya ya, satu nama lagi yang perlu kalian para Juventini dan Juvedona yang perlu kalian catat ialah ada namanya pemain Davide Rigo ya. Davide Rigo ini berposisi sebagai bek kanan dan dia kelahiran 2 April 2009.
Davide Rigo resmi menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Juventus dan mengikat si doi ini sampai 30 Juni 2029 dan 3 tahun lebih ya kira-kira panjang kontraknya dari standar pemain muda seusianya. Dan Davide Rigo ini sudah menjalani seluruh jenjang akademi di Juventus ya, mulai dari Piccolonya ya, anak-anaknya ya di Vinovo, kemudian sempat menjuarai atau menjadi Scudetto di U16 musim lalu dan menjadi pilar di U17 juga ya, di Juventus U17, dan musim depan Davide Rigo naik menjadi ke U21. Dan statistiknya dari Davide Rigo ini cukup meyakinkan, di mana musim lalu ada 7 assist yang dia cetak sebagai bek kanan, plus bagaimana dia memiliki kemampuan bertahan yang sangat solid. Meskipun kontrak yang ditandatangani oleh Davide Rigo ini berdurasi 4 tahun dan masih berusia belia ya di 17 tahun, ya ini merupakan, ya kalau dibilang ini nggak hal random gitu aja Juve ngasih kontrak suka-suka ya kan. Tapi ini sudah menjadi pola standar Juventus, di mana untuk mengunci pemain berbakat ya sebelum klub-klub besar Eropa yang kita tahu memang doyan banget ya curi pemain muda Italia lewat status free agent ya. Jadi kalau dia itu meskipun berbakat tapi free agent, biasanya klub-klub Eropa ini selalu memantau dengan kondisi seperti itu yang sangat diminati, dan biar Juve nggak kecolongan ya dengan ya, jadi gini, efek status free agent itu kontraknya dia rata-rata pemain muda itu memiliki kontrak jangka pendek, dan apabila pemain begitu berbakat dan dilihat memang sangat mumpuni dan kontraknya tidak dilindungi ya, memiliki jangka durasi yang pendek, maka pasti klub-klub Eropa mendekatinya dengan ketika dia berstatus free transfer. Dan dengan memberikan kontrak 4 tahun bagi seorang Davide Rigo, dia seolah-olah dilindungi ya, dalam tanda kutip dilindungi oleh Bianconeri agar mampu mendapatkan nilai market yang sesungguhnya, yang pas. Dan ini juga merupakan perlindungan aset jangka panjang ya. Kalau misalkan dia ini berkembang pesat dan ya lagi-lagi ketika dikincar klub lain, Juventus ini punya leverage yang jauh lebih besar untuk negosiasi biaya transfer karena memiliki durasi kontrak yang sangat panjang. Congratulations untuk Davide Rigo. Dan gak hanya dari jenjang tim pria ya yang kita omongi ya, yang kita bicarakan omongi. Tim senior pria dan juga tim mudanya Juventus. Tapi Juventus ini begitu kental dan kuat dengan segmen Juve Women ya. Jadi kalau kalian tahu, Juventus itu juga very very strong di tim wanitanya ya. Dan karena memang kita lihat di sini ada kabar menarik ya dari Juventus Women, di mana ada momen bersejarah yang menurut Om Bin dan tim Juve Morabilia itu kurang mendapat sorotan. Ya, dia adalah pemain dari Juventus Women bernama Remina Chiba. Ya, Remina Chiba adalah striker asal Jepang, kelahiran 30 April 1999 di Fukushima, dan kini resmi menjadi pemain Juventus Women dengan kontrak sampai 30 Juni 2028. Dan dia didatangkan dari Eintracht Frankfurt, di mana dia mencatatkan 62 penampilan dengan 12 gol di setiap kompetisi. Dan yang membuat momen ini begitu bersejarah, di mana seorang Remina Chiba ini merupakan pemain Jepang pertama dalam sejarah Juventus Women sebelum dia masuk ke tim
utama tim Eropa. Dan yang membuat momen ini begitu bersejarah di mana Remi Nasiba ini merupakan pemain Jepang pertama ya di dalam sejarah Juventus Women, dan juga mungkin kayaknya di persepak bolaan Italia juga ya. Sebelum dia hijrah ke Eropa, dia sempat bermain di WE League ya. Apa ya, WE League, Winning Eleven League ya, liga tertinggi sepak bola putri Jepang ya. Mengingatkan WE, jadi iya bener ya, game Jepang itu ya. Winning Eleven ya, bener ya, Winning Eleven League ya. Ya, jadi dia merupakan intinya dia sempat bermain lah di liga tertinggi sepak bola putri Jepang, dan sejak 2022 Remi Nasiba ini menjadi pilar reguler timnas Nadeshiko Jepang ya. Memiliki tinggi 1,62 meter dan gaya permainannya begitu fleksibel. Remi Nasiba bisa menjadi target women ya, target women. Kalau cowok dia jadinya target man ya. Dia bisa jadi target women di tengah ya, atau bisa juga dimainkan di sisi sayap yang begitu eksplosif, mengandalkan kecepatan dan teknik untuk menembus ruang sempit. Dan dalam pernyataan resminya, Shiba bilang dia bangga banget jadi orang pertama dan berharap makin banyak fans dari Jepang mulai mendukung Juventus Women. Nah, seperti kita ketahui bagaimana ada sisi lain dari bisnis klub Juve ini, di mana melalui perekrutan pemain dalam tanda kutip ya, pemain pertama dari sebuah negara, ini memang bukan soal kualitas di lapangan aja, namun ini merupakan strategi ekspansi pasar ya, di mana Juventus juga dengan proyeknya di bawah Carnevali ini memiliki jangka panjang terkait brand Juve itu sendiri. Dan memang klub-klub Eropa ini banyak berlomba-lomba untuk merekrut pemain bintang dari Asia untuk membuka pasar sponsorship dan penjualan merchandise di kawasan Asia. Jadi ekspansi pasarnya ini sendiri begitu besar, dan salah satunya langkah Juventus untuk mendatangkan Shiba juga mempunyai potensi untuk membuka pintu fanbase Jepang yang selama ini lebih dekat dengan klub-klub dari Liga Inggris maupun Liga Jerman ya. Dan diharapkan investasi jangka panjang ini ya bukan hanya efektif untuk di lapangan, tapi juga efektif untuk prestasi Juventus Women ke depannya ya. Dimana kita tahu Juventus Women saat ini dilatih oleh Isaac Guerrero. Betul, dan kita tunggu aksi dari Remi Nasiba musim depan ya. Bentar lagi udah mulai bergulir. Dan kita beralih sekarang ke bagian yang Umin suka, di mana ada angka-angka. Di mana angka-angka. Ya, kita lihat bagaimana perkembangannya di hingga 4 Agustus saat ini ya, berdasarkan data resmi dari Bianconeri dari Juventus.com, di mana transfer pemain ya yang sudah dilakukan ya, baik itu pemain keluar dan pemain masuk. Dari sisi pemasukan Juventus itu sendiri, di mana berhasil menjual pemain, terdapat 8 pemain yang terjual atau dilepas dinego dengan total 20,4 juta euro. Dan dari sisi pemain masuk yaitu buying powernya, di mana ada 11 pemain yang didatangkan dengan total fee sebesar 63,95 juta euro, dan ini selisihnya masih minus ya. Kalau kita lihat ada di 43,55 juta euro, dan dalam kesehatan balance sheet finansial masih negatif, dan ini belum mencerminkan bagaimana financial fair play diterapkan dalam keuangan klub. Dan kalau kita lihat lebih detail lagi,
Nilai pasar pemain yang keluar itu sebenarnya sekitar 128 juta euro. Namun Bianconeri cuma mendapatkan 20,4 juta euro cash ya dari nilai penjualan. Sementara nilai pasar dari pemain tersebut sebenarnya masuk di kisaran 142 juta euro dan dengan mencapai biaya real sekitar 63,95 juta euro. Dan mengapa selisih nilai pasar dengan fee real yang dimiliki pemain itu begitu jauh? Karena banyak dari transaksi yang dilakukan pemain ini bukan transfer permanen secara murni, dan kita lihat juga ada beberapa pemain yang pinjaman ya, on loan juga sudah memiliki kontrak yang habis ya, di mana kita ketahui ada Dusan Vlahovic dan juga Felipe Kostic. Itu dia memiliki durasi kontrak yang sudah lewat, jadi terhitung free transfer, namun dia masih memiliki nilai market. Dan kita lihat antara Vlahovic dan juga Kostic ini keduanya memang keluar dari klub dengan status bebas transfer karena kontrak mereka ini habis, dan kerugiannya adalah Bianconeri tidak mendapatkan fee sedikit pun dari dua orang pemain ini. Jadi meskipun pasar dari Vlahovic dan Kostic ini masih dihargai puluhan juta euro, tapi ya Juve nggak dapat apa-apa di situ, dan kehilangan dalam tanda kutip Vlahovic ini secara gratis ya, dari sisi bisnis memang merupakan bentuk kerugian yang sangat besar. Jadi aset berharga seorang Vlahovic ini sia-sia terbuang, dan memang terlepas dari performanya di lapangan, terkait soal manajemen kontrak yang gagal memonetisasi nilai pemain sebelum si Vlahovic ini jadi free agent. Jadi memang murni kegagalan dalam dealing ya, dealing kontrak. Ini lumrah di dalam dunia sepak bola, dan dalam sepak bola modern kontrak yang dibiarkan mendekati masa habis tanpa keputusan jelas memang bisa diatasi ya, dijual dia, jadi pemain ini bisa dijual lebih awal atau mungkin diperpanjang dan dijual lagi ya. Memang kondisi nego-nego seperti ini memang cenderung merugikan klub gitu. Dan ya, dari sekian penjualan atau transaksi pemain yang yang kita lihat tadi memang mendatangkan kerugian. Dan jadi ingat ya, jadi soal Luis Openda ya, yang dia itu dibeli mahal terus dipinjamkan lagi. Dan kalau kita lihat dari pola transfer Luis Openda ini, di mana daftar pemain masuk dan keluar, kita lihat memang selain Luis Openda ada Timothy Weah, ada Jeremy Boga dan Facundo Gonzalez. Dan bukan kebetulan ya, pola klasik untuk menyelesaikan status pinjaman menjadi transfer permanen ini, di mana bisa diwujudkan sebenarnya ya. Kalau kita lihat pemain sebelumnya memang banyak dipinjamkan ke klub lain dan masa peminjamannya ini sudah berakhir, kemudian bergeser lagi untuk dijual secara permanen ke klub yang sama mungkin atau berbeda ya. Contoh ada di Timothy Weah, setelah dia berada di masa peminjaman dari Marseille, Weah juga dijual kepada klub yang pernah dipinjamkannya itu. Jadi masih
berada dalam satu klub yang sama. Dan kemungkinan juga memang di klub tersebut dia mendapatkan menit bermain dan jaminan posisi yang yang sama ya. Dan kita lihat bagaimana dia dibeli permanen dari status transfernya di tim Motiweya ini seharga 14,4 juta euro. Dan begitu pula dengan status dari Jeremy Boga dan Facundo Gonzalez ini mirip-mirip ya polanya. Dan kasus yang paling unik memang terdapat di Luis Openda, di mana status dari dia ini dibeli permanen ya. Dia sebenarnya dibeli permanen dari Red Bull Leipzig seharga 42,75 juta euro. Dan ini memang kalau dinilai pada mulanya merupakan investasi yang begitu besar. Dan dalam tempo yang bersamaan dia itu justru malah dipinjamkan ke Olympique Lyon dengan fee peminjaman 3,5 juta euro. Nah, kenapa klub ini mau keluar hampir 43 juta euro buat pemain yang kok langsung dipinjamkan ya? Dia belum dapat menit bermain, tapi kok malah langsung dipinjamkan. Nah, menurut Juve Morabilia, ada beberapa kemungkinan yang secara bisnis ini masuk akal. Di mana mungkin yang pertama adalah bagaimana Openda ini bisa menjadi cara klub untuk mengamankan hak permanen atas pemain sebelum harganya ini naik lebih jauh. Jadi istilahnya bubble price-nya. Sembari klub ini tetap mendapat pemasukan ya dari peminjaman dan menjaga performanya ini lebih kompetitif di klub lain. Jadi dia satu menjaga performa dan nilai transfernya ini supaya bisa stabil, jadi nggak terlalu ngedrop. Nah, seperti itu. Dan yang kedua mungkin dibelinya Openda ini kemudian langsung diberikan peminjaman ini merupakan sudah menjadi taktik umum ya untuk memanage sebuah squad di sebuah tim ya yang profesional, tentunya yang berorientasi bisnis ya. Kalau lihat memang di lini depan Juventus sendiri sudah begitu penuh ya untuk saat ini. Ada RKM, kemudian ada Kenan Yildiz ya, itu sudah sesak ya. Apalagi juga untuk di level kompetisi Eropa cukup di European League aja, bukan bermain di Liga Champions. Jadi untuk kebutuhan rotasi pemain pun tidak terlalu banyak seperti itu. Dan mungkin ya daripada Openda cuman bisa menghangatkan bangku cadangan aja, lebih baik ya dia bisa mendapatkan menit bermain reguler di Lyon ya. Mungkin nanti juga nilai marketnya itu bisa naik ya dengan dia mendapatkan jaminan starter di Lyon. Dan kalau kita ulas bagaimana transfer itu, memang bukan soal ya siapa dibeli siapa dan kemudian siapa yang dijual, tapi memang transfer ini juga menjadi strategi di mana manajemen klub ini mempunyai timing dan juga mengkontrol asetnya ini supaya lebih kompetitif ya. Dan kita lihat memang Openda secara teknis sudah 100% ya milik Bianconeri, tapi belum tentu benar-benar punya bisa berseragam Bianconeri di musim ini. Jadi daripada mubazir, lebih baik dioptimalkan dengan cara peminjaman ke klub lain. Oke, itu dia serangkaian berita-berita terbaru dan terkini di hari ini di Juve ada apa. Dan sebelum kita berpisah, Om Bim mau mengingatkan bahwa jangan lupa untuk terus selalu mendukung Juventus di sesi-sesi pramusim ini karena ada Calcio Italiano Precision Match ya,
yang disiarkan di MD Sports ya, MD TV, dulu itu Net TV. Dan apa aja rangkaian pertandingannya, ada Juventus Inter di hari Sabtu 8 Agustus 2026 jam 17.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian ada Juventus versus Palermo di tanggal 11 Agustus 2026 di hari Selasa ya, jam 16.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan Juventus Palermo ini mengingatkan kita bagaimana Turin dan Sisilia akan berduel. Palermo ini juga klub satelitnya Manchester City ya. Jadi kita lihat bagaimana abang-abangan Palermo yang baru pulang yang dari Liga 1 Indonesia, Federico Barba akan bertemu dengan Kenan Yildiz dan kawan-kawan. Seperti apa aksinya? Pasti akan menarik ya. Tetap dukung Juventus dan jangan lupa juga kalian untuk selalu stay tune di hari ini di Juve ada apa, dan juga Buongiorno Juventino dan rangkaian acara Juve menariknya di podcast Juve Morabilia. Bisa kalian ikuti di YouTube dan juga di Spotify. Dan juga jangan lupa ikuti juga seru-seruan kami di live reaction match ya. Setiap Juve ada acara pasti ada live reaction di TikTok. Oke. Yes, terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa kalian komen, share, dan juga subscribe Juve Morabilia on YouTube untuk mendukung kami, mensupport kami agar lebih besar dan juga lebih bersemangat dalam mengeluarkan konten-konten tentang klub tercinta Il Bianconeri Juventino. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Fino alla fine, buongiorno Juventino. Grazie mille. Saluto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.